Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Raya Kabar Priangan semua. Sampurasun. Kembali Anda bersama kami di dalam tayangan tinjauan berita Kabar Priangan dengan suasana baru, dengan background baru. Kali ini Kabar Priangan menempati redaksi yang baru di pusat kota Tasikmalaya, tepatnya di Jalan Dr. Soekarjo nomor 70 kota Tasikmalaya. Tentunya ini adalah harapan baru untuk kita semua demi kemajuan Kabar Priangan dalam menyajikan informasi-informasi yang teraktual untuk Raya Kabar Priangan semua. Nah, kali ini Raya Kabar Priangan semua kita ingin membahas tentang informasi-informasi yang aktual yang hadir ke tengah kehadapan Raya Kabar Priangan semua terkait dengan situasi politik di kota Tasikmalaya setelah usai pemilu legislatif dan pemilu presiden yang lalu. Karena usainya pemilu tersebut bukan berarti hajatan politik itu tuntas atau usai, tetapi justru dengan selesainya pemilu legislatif dan pemilu presiden kemarin ini adalah awal dari hajat politik di tingkat daerah. Karena kita di kota Tasikmalaya khususnya akan menghadapi momentum politik yang juga besar di tingkat daerah. Tepatnya akan diselenggarakannya pemilu kada, pemilihan kepala daerah kota Tasikmalaya yang akan digelar menurut rencana dari KPU itu tanggal 27 November 2024. Waktu 6 bulan atau 7 bulan mungkin menjelang ke pelaksanaan pilkada, saya kira bukan waktu yang lama ya untuk perhelatan sebuah perhelatan politik. Itu waktunya akan sangat terasa bergeser dengan cepat, dan untuk itu kita lihat partai-partai bukan saja bergeliat tetapi sekarang sudah mulai memacu langkah mereka untuk segera menyiapkan diri untuk menghadapi kontestasi pemilu kada tersebut. Karena dengan selesainya pemilu kemarin, peta kekuatan masing-masing partai itu sudah mulai terbuka, dan itu adalah pintu masuk, pintu awal dari masing-masing partai untuk mencalonkan atau mengusung calonnya untuk dikontestasikan di dalam pilkada nanti. Nah, ini berita yang hadir ke tengah Raya Kabar Priangan semua pada edisi hari ini ya, Sabtu tanggal 9 Maret 2024. Ini ada berita yang menarik terkait dengan kontestasi pemilu kada. Ini ada berita baliho Ipandihsan memunculkan spekulasi jelang pilkada. Nah, ini Pak Ipan kemarin memang yang sekarang menjabat Sekda Kota Tasikmalaya ya, Pak Ipandihsan, digadang-gadang konon katanya akan mencalonkan diri dicalonkan pada pilkada mendatang. Kita tidak tahu, walau alam, tapi secara faktual di lapangan bisik-bisik politik itu sudah mengusung Pak Ipandihsan, itu sudah mulai diarah-arahkan untuk persiapan pada pemilu kada tersebut. Nah, ini baliho Pak Ipandihsan ini di sini dipampangkan Pak Ipandihsan dalam sebuah baliho dengan latar belakang gambar matahari, sehingga ini kemudian dispekulasikan bahwa Pak Ipan ini katanya mulai atau akan diusung oleh partai yang bergambar matahari. Nah, kita tahu ya partai yang bergambar matahari itu partai apa, tapi kita tahu ini adalah interpretasi politik yang sebenarnya sah-sah saja untuk diinterpretasikan seperti itu, tapi mengenai kebenarannya sendiri kan kita tidak tahu, apalagi di lingkup internal PAN sendiri, sebagaimana fatsun partai biasanya ada kecenderungan untuk memajukan ketua partainya untuk dimajukan pada pilkada nanti, tapi kita tetap tahu. Karena rumor politik itu terus berkembang sampai saat ini secara dinamis, tetapi yang jelas bahwa sosok Pak Ipannya sendiri
digadang-gadang memang akan maju pada pemilu kada nanti. Persoalannya apakah dia akan diusung oleh partai mana, itu masih sangat terbuka kemungkinan-kemungkinannya, karena banyak untuk pilkada sekarang itu banyak peluang untuk masing-masing mencalonkan. Jadi bisa terbangun koalisi, beberapa koalisi untuk memajukan beberapa calon. Bahkan di Kota Tasikmalaya ini kalau melihat peta perolehan kursi di DPRD, mungkin bisa 3 atau 4 pasangan calon nanti yang akan maju pada pilkada nanti. Nah, keberadaan PAN sendiri dengan 4 kursi saya kira itu cukup strategis untuk berkoalisi dengan mungkin dengan 3 parpol yang setara untuk bisa mengusung Pak Ipan. Kalau memang itu betul dari PAN, tapi kita tidak tahu karena lobby-lobby politik masih terus dilakukan hingga sekarang. Dan sebetulnya di tingkat provinsi juga KPU masih belum secara resmi menyatakan perolehan kursi yang akan ditempati di DPRD nanti. Di tingkat KPU provinsi sendiri kita masih menunggu hingga tanggal 20 nanti ya untuk penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara pemilu 2024 nanti. Nah, tapi kita berharap dari wacana yang berkembang ini bahwa partai apapun nanti yang akan mengusung calonnya, kita berharap bahwa partai ini mengedepankan betul-betul figuritas yang mumpuni. Jadi bukan hanya karena ada yang melamar dari sosok-sosok tertentu yang memang dia memiliki kemampuan secara finansial. Artinya jangan sampailah terjadi nanti jual beli perahu, jual beli partai, atau pragmatisme partai untuk kepentingan ekonomis yang saya kira sangat tidak pantas lah. Jadi nanti partai bisa mengedepankan idealisme untuk memberikan partainya, seandainya memang tidak dilakukan fatsun partai atau memajukan ketua partainya, akan diberikan kepada calon dari luar. Itu betul-betul karena memang figur tersebut memang layak, memiliki elektabilitas tinggi, diterima oleh masyarakat, tidak ada resistensi dari masyarakat. Artinya masyarakat ini disuguhkan figur yang memang bisa menjanjikan untuk membawa Kota Tasikmalaya ke depan itu menjadi lebih baik. Nah, terkait dengan tadi Pak Ipan Disan yang digadang-gadang oleh partai, kita tidak tahu, tapi dengan mulai maraknya pemberitaan tentang Pak Ipan Disan yang sebenarnya sekarang masih menjabat sebagai ASN aktif ya di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya, tapi di luar rumor memang berkembang, gerakan politik memang sudah terbaca oleh masyarakat walaupun dikemas dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, tetapi memang ini sudah muncul ke permukaan, dan ini bisa istilahnya membuka pintu konstelasi politik untuk partai-partai yang lain. Walaupun masing-masing partai punya kebijakan, punya strateginya sendiri-sendiri di dalam mengusung calonnya. Ada partai-partai yang memang belum berani membuka suara, belum berani membuka kebijakan terkait dengan politik, dengan siapa yang akan diusungnya, karena melihat situasi yang berkembang dulu. Ini terkait dengan kebijakan internal partai ya. Jadi kita tidak bisa memaksa-maksa partai untuk membuka informasi kebijakan tentang siapa yang akan masing-masing. Karena dalam dunia politik itu terus dinamis, setiap hari berkembang, tergantung dengan situasi yang berkembang saat itu gitu. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi, bukan saja karena memang gesekan-gesekan politik, tapi juga nanti tergantung juga dari pergerakan-pergerakan dari para tim sukses dari masing-masing partai ya. Nah, tapi dengan kehadiran Pak Ipan ini, katakanlah ini, mohon maaf, mungkin ini martir politik gitu ya. Dia sebagai pendobrak gerakan politik sehingga bisa memacu partai-partai lain untuk mulai membuka diri. Karena tadi saya katakan bahwa
waktu 6 atau 7 bulan ke depan itu bukan waktu yang lama untuk sebuah pergerakan politik, karena perlu menanamkan nilai-nilai, perlu menginternalisasi, menyosialisasikan sosok-sosok tertentu kepada masyarakat supaya masyarakat bisa mengenal siapa yang akan dipilih kelak pada pilkada nanti. Kalau secara rumor politik ya, mungkin ini kemungkinan yang bisa terjadi ke depan dari pergerakan-pergerakan politik, rumor politik yang berkembang. Ada beberapa sosok yang mulai disebut-sebut oleh masyarakat yang konon katanya akan maju di pilkada. Sebutlah ada sosok Piman Alparisi dari Gerindra yang pada pemilu kemarin itu sebagai peraih kursi terbanyak di DPRD ya, sampai meraih 10 kursi DPRD. Kemudian juga ada sosok Pak Yusuf ya, mantan wali kota kemarin dari Partai Golkar. Itu juga mulai disebut-sebut katanya akan mulai maju di pilkada nanti. Yang sebelumnya sempat ramai juga diusung oleh masyarakat, ada nama Yanto Oce yang katanya akan diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan ya, P3 dengan perolehan 7 kursi di DPRD. Ini angka yang sangat strategis sekali. Ini menjadi partai yang seksi juga untuk dilirik oleh para calon dari luar untuk dijadikan perahu menuju singgasana kursi wali kota mendatang gitu ya. Kemudian ada juga tadi nama Pak Iban Disan mungkin ya. Ada juga nama-nama yang lain yang mulai disebut-sebut di internal Partai Amanat Nasional sendiri. Sebetulnya kemarin kan sudah ramai juga dibicarakan ada sosok-sosok yang layak dimajukan pada pilkada nanti. Secara fatsun partai, Pak Hendro Nugraha sebagai ketua partai sudah disebut-sebut katanya akan dimajukan. Tapi juga selain Pak Hendro katanya di PAN juga ada sosok Pak Mamat gitu ya, yang politisi senior yang sekarang menjabat wakil ketua DPRD. Jadi secara kemungkinan melihat dari peta perolehan kursi di DPRD ini, nanti itu bisa kemungkinan ada beberapa pasangan calon yang bisa hadir untuk dimajukan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya periode 2024 periode 2029. Nah, kita tidak tahu apa akan terjadi nanti, tapi mudah-mudahan aja dengan hadirnya Pak Iban ini mulai menginternalisasi masyarakat, mulai mengedukasi masyarakat, partai-partai mulai melakukan gerakan-gerakan edukasi masyarakat, di samping menyelesaikan calonnya gitu ya, sehingga masyarakat nanti ketika memilih itu betul-betul didasarkan atas betul-betul hati nurani, atas dasar nilai-nilai yang ideal menurut pandangan masyarakat, bukan karena calon tersebut katakanlah misalkan memiliki kemampuan ekonomi yang besar gitu ya. Jadi itu yang saya harapkan, apalagi sekarang dari KPU sendiri setelah habisnya para penyelenggara kemarin, habis nih bulan April. Jadi bulan April habis para penyelenggara pemilu yang kemarin itu, kemudian akan dilanjutkan dengan penyelenggara pemilu untuk melakukan tahapan-tahapan pemilu kada 2024. Jadi proses tahapannya di bulan depan, bulan April itu sudah mulai berjalan ya, sehingga seiring dengan itu partai-partai juga sudah melakukan langkah-langkah politik untuk mempersiapkan event Pilkada 2024. Nah, itu saja mungkin tinjauan berita terkait dengan situasi politik di Kota Tasikmalaya menjelang perhelatan Pilkada di Kota Tasikmalaya November 2024 mendatang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan sedikit wawasan kepada masyarakat terkait dengan persiapan pilkada tersebut. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.